Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tadarus kita dengan tafsir Jalalain, terjemah Jalalain surat An-Nisa ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan milik Allah lah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi, baik sebagian kepunyaan maupun sebagian makhluk dan sebagai hamba. Dan Allah maha meliputi segala sesuatu, maksudnya ilmu dan kekuasaannya yang tetap melekat dan tidak terpisah daripadanya. Wa yastabtunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisaa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Dan mereka minta fatwa kepadamu, mohon agar mereka diberi fatwa tentang keadaan wanita dan pembagian warisan mereka. Katakanlah kepada mereka, Allah akan memberi fatwa kepada kamu tentang mereka itu, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam kitab, yakni Al-Quran berupa ayat warisan, juga memfatwakan kepadamu tentang wanita-wanita yatim yang tidak kamu beri apa yang telah diwajibkan sebagai hak mereka berupa pusaka, sedangkan kamu tak ingin, hai para wali, untuk mengawini mereka disebabkan derajat mereka yang rendah atau paras mereka yang buruk, dan kamu halangi kawin karena mengharapkan harta warisan mereka itu. Maksudnya Allah mengeluarkan fatwa yang berisi supaya kamu jangan melakukan itu, dan tentang golongan yang dianggap lemah atau masih kecil di antara anak-anak agar kamu berikan kepada mereka hak-hak mereka, dan disuruhnya kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil dalam soal harta warisan dan mas kawin. Dan apa juga yang kamu kerjakan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya hingga akan membalasnya. Wa in imra'atu khafat min ba'liha nushujan aw i'radan fala junaha 'alaihima أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Dan jika seorang wanita, imro'atu marfu oleh fi'il yang menafsirkannya, takut atau khawatir dari suaminya nusuz, artinya sikap tak acuh hingga berpisah ranjang daripadanya dan melalaikan pemberian nafkahnya. Ada kalanya karena marah atau karena matanya telah terfikat kepada wanita yang lebih cantik dari istrinya itu, atau memalingkan muka daripadanya, maka tak ada salahnya bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Tak yang terdapat pada asal kata diidghamkan pada shod, sedang menurut qiraat lain dibaca yusliha dari aslaha. Maksud perdamaian itu ialah dalam bergilir dan pemberian nafkah, misalnya dengan sedikit mengalah dari pihak istri demi mempertahankan kerukunan.
Jika si istri bersedia, maka dapatlah dilangsungkan perdamaian itu. Tetapi jika tidak, maka pihak suami harus memenuhi kewajibannya atau menceraikan istrinya itu. Dan perdamaian itu lebih baik daripada berpisah atau dari nusuj atau sikap tak acuh. Hanya dalam menjelaskan tabiat-tabiat manusia Allah berfirman, tetapi manusia itu bertabiat kikir, artinya bakhil, seolah-olah sifat ini selalu dan tak pernah lenyap daripadanya. Maksud kalimat bahwa wanita itu jarang bersedia menyerahkan haknya terhadap suaminya kepada madunya. Sebaliknya pihak laki-laki jarang pula yang memberikan haknya kepada istri bila ia mencintai istri lain. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan istri-istrimu dan menjaga diri dan berlaku lalim atau aniaya kepada mereka, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan hingga akan memberikan balasannya. Ayat ini menceritakan tentang seperti keadaan saat ini bahwa wanita itu memang kikir ya, sulit atau berat untuk dimadu. Jadi di sini ceritakan seperti itu. Nusuj ya, wanita yang gak mau dimadu itu nusuj istilahnya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan kamu sekali-kali tak akan dapat berlaku adil, artinya bersikap sama tanpa berat sebelah di antara istri-istrimu dalam kasih sayang, walaupun kamu amat menginginkan demikian. Sebab itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada wanita yang kamu kasihi itu, baik dalam soal giliran maupun dalam soal pembagian nafkah, hingga kamu tinggalkan wanita yang tidak kamu cintai seperti bergantung atau janda tidak bersuami pun bukan. Dan jika kamu mengadakan perjanjian, yakni dengan berlaku adil dalam mengatur giliran dan menjaga diri dari berbuat kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap kecenderungan yang terdapat dalam hatimu, lagi Maha Penyayang kepada dalam masalah tersebut. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'atan hakima. Jika keduanya berpisah, maksudnya laki istri itu dengan perceraian, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya. Misalnya dengan menjodohkan pihak laki-laki dengan istri yang lain dan pihak istri dengan suami yang lain. Dan Allah Maha luas karunia-Nya terhadap makhluknya, lagi Maha bijaksana mengenai peraturan-peraturan yang ditetapkannya bagi mereka. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan milik Allah lah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi. Dan sungguh telah kami pesankan kepada orang-orang yang diberi kitab, maksudnya kitab-kitab sebelum kamu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan juga kepada kamu, hei ahli Quran, supaya artinya berbunyi, bertakwalah kamu kepada Allah, takutilah siksanya dengan jalan menaatinya. Dan kepada mereka juga kepada kamu sendiri kami katakan, jika kamu ingkar terhadap apa yang kami pesankan itu, maka ketahuilah bahwa apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi milik Allah belaka, baik sebagian makhluknya maupun sebagian ciptaan dan hambanya, hingga keingkaran kamu itu tidaklah akan merugikannya sedikit pun juga.
dan Allah Maha Kaya sehingga tiada membutuhkan makhluk dan ibadah mereka, lagi Maha terpuji mengenai perbuatannya terhadap mereka. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Baik, dicukupkan sekian. Kita lanjut ke ayat selanjutnya nanti. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.